selamatkanku. Hai, Shalom FLC Family, dan siapapun Anda, dimanapun Anda berada saat ini. Senang kita boleh terhubung kembali melalui online Sunday Service Forward Living Church. Nah, sebagai informasi, kami juga menyelenggarakan on-site service yang dilakukan di Soho Capital lantai 29 dan di Karawaci Office Park Blok D1. Kami mengundang Anda jika Anda punya kesempatan boleh hadir di tempat-tempat kami ini. Semua ibadah diselenggarakan satu kali saja, pukul 10 pagi seperti saat penayangan online service ini. Nah, dalam beberapa waktu ke depan, please fokus agar kita dapat menikmati ibadah ini sampai selesai. Well, enjoy the service. Shalom Jemaat FLC, dimanapun kita berada saat ini, mari kita siapkan hati kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan kita yang hidup. Haleluya! Perisai di jiwaku, kota benteng keselamatan hidupku, dan badai pun reda, tunduk dalam kuasa-Mu. Tak ada yang melebihi kekuatan-Mu, tak ada yang melebihi kemuliaan-Mu. Dan badai pun reda, badai pun reda, tunduk dalam kuasa-Mu. Tak ada yang melebihi kekuatan-Mu, tak ada yang melebihi kemuliaan-Mu. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang duduk bertahta di hidupku. Oh,
percaya. Ku pegang janji-Mu dalam kesetiaan-Mu. Oh, oh. Kau sumber kuat kami Tuhan. Kau Allah yang terus bertahta dalam hidupku. Oh, oh. Iman ku percaya, ku pegang janji-Mu dalam kesetiaan-Mu. Oh, oh. Kau sumber kuatku, ku tetap percaya, ku tetap percaya kuasa-Mu. Ku tetap melihat mujizat terjadi di hidupku. Ku tetap melihat mujizat terjadi di hidupku. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang kudus bertahta di hidup kami Tuhan. Hidup kami hanya ingin memuliakan nama-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Kau Allah yang kudus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian Tuhan. Kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku nampak keagungan.
yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Setiap nafas hidup kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau sujud menyembah-Mu dalam setiap perbuatan hidup kami Tuhan. Mari sama-sama kita panggil namanya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ya Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil nama Yesus. Dengan imanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang, mari sama-sama kita support beberapa permohonan doa yang sudah disampaikan oleh keluarga kita di FLC. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membawa setiap pergumulan dari keluarga kami di FLC. Berbagai pergumulan yang kami percaya bahwa Engkau selalu menyediakan mujizat yang terbaik. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, yang diabetes, dalam pemulihan pasca operasi pengangkatan kantong empedu, yang dalam pemulihan pasca operasi katarak, yang sedang menjalani proses cuci darah, yang sedang dalam penyelesaian tugas akhir kuliah, dalam persiapan pernikahan Tuhan, bahkan mereka yang sedang berdoa untuk pekerjaan yang baru, atau kerinduan untuk merintis usaha yang baru. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap apapun bentuk pergumulan doa kerinduan kami, Tuhan pasti mendengarkan doa kami. Hari ini kami ingin berkata bahwa 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau hadir. 2 orang sepakat meminta, Bapa mendengar setiap doa kami. Kami berdoa biarlah tepat pada waktunya Tuhan. Jawaban doa boleh diterima oleh setiap keluarga kami ini Tuhan. Dan kami yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami bersyukur dan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur buat situasi yang semakin membaik. Kami berdoa biarlah tidak ada lagi lonjakan COVID yang terjadi. Dan kami berdoa biar setiap warga negara boleh mendisiplin dalam hal prokes Tuhan. Dan pemerintahan kami diberkati untuk boleh mengatasi setiap tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Terima kasih Tuhan,
Kami percaya setiap doa kami sudah naik di hadapan Tuhan dan kami akan melihat jawaban doa kami pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara percayalah bahwa doa kita pasti dijawab Tuhan. Ya, kita menerima satu praise report dari keluarga kita yang sudah kita doakan beberapa waktu yang lalu. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa beliau sudah lulus ujian pengangkatan PNS di Kementerian Usaha Kecil dan Menengah. Boleh kita berikan aplaus dari rumah kita masing-masing. Kita sebagai bentuk syukur bahwa setiap doa pasti didengar Tuhan dan dijawab Tuhan indah pada waktunya. Nah, saat ini saudara, mari persiapkan hati dan hidup saudara untuk menerima setiap benih kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah keliru. Firman Tuhan akan meneguhkan iman kita, menguatkan kita, dan menjadi kekuatan bagi kita menghadapi hari-hari dalam kehidupan kita. Selamat menikmati firman Tuhan. God bless you. Hai FLC Family, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semua di minggu kelima bulan Oktober ini. Dan saya bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Pastor Josh dan Sister Alena berikan buat saya hari ini untuk bisa bertemu dengan saudara dan juga bisa menyampaikan beberapa hal terutama berkaitan dengan tema kita sepanjang bulan Oktober ini. Kita bicara tentang strength. Nah, saya akan recap beberapa hal yang saudara sudah mungkin dapatkan sepanjang kurang lebih 4 minggu ini. Di minggu pertama, Pastor Josh bicara tentang kuat secara fisik dan kuat secara spiritual. Di minggu kedua, Pastor Elisheba memberikan sebuah statement yang sangat baik sekali berkata seperti ini. When we ask God, strengthen me, then God will go ahead to train and process us. God trains us because God doesn't want to hurt us. Jadi waktu kita meminta Tuhan untuk menguatkan buat setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan segera menguatkan kita melalui apa? Tuhan melatih kita dan Tuhan memproses kehidupan kita. Tuhan melatih dan memproses kehidupan kita karena apa? Karena Tuhan nggak mau kita terluka. That's a very great statement. Di minggu ketiga, Pastor Josh kembali berbicara tentang strength, yaitu bicara tentang kuat dalam melayani, di mana kata kuncinya harus mengasihi. Karena mengasihi untuk menolong, mengasihi untuk menjadi teladan, dan mengasihi untuk menjadi berkat. Di minggu keempat, minggu lalu Pastor Gea membantu saudara juga untuk saudara bisa menemukan strength, kekuatan saudara dengan apa? Dengan pertama discover, dengan cara menemukannya, kemudian craft it, mengembangkannya, lalu kemudian help others, kekuatan yang Tuhan berikan buat hidup kita untuk menolong orang lain. Dan yang keempat adalah bicara tentang be humble. Waktu kita punya kekuatan, kita harus tetap yang namanya rendah hati. Nah, di hari ini, di minggu kelima ini, saya akan juga berbicara tentang satu topik yang sama, bicara tentang strength. Dan saya memberikan title untuk sharing saya hari ini adalah bisa merasa, bukan merasa bisa. Nah, saya mengucapkan terima kasih, thank you buat Keegan, yang kita kemarin terakhir ketemu itu dia menyampaikan satu statement ini, bisa merasa bukan merasa bisa. Dan ceritanya gini, saudara. Terakhir waktu kita staff fellowship ke tempatnya Pastor Josh, sebelum pulang saya sempat ngobrol dengan Pastor Josh. Karena ini related, karena saya beberapa waktu ini juga lagi suka olahraga lari, jadi saya bertanya sama Pastor Josh yang sudah pengalaman banyak hal. Dan ini lebih bicara tentang yang namanya kesehatan. Pertanyaan cuma sederhana, saudara. Saya cuma nanya ke Pastor bahwa Pastor, waktu Pastor lari, seringkali bahwa kalau kita lari hari ini kan kita harus invest di beberapa hal. Pertama di area sepatu, dan juga yang paling penting adalah di smartwatch. Karena apa? Karena smartwatch itu sangat berfungsi untuk kita memonitor heart rate kita. Nah, saya tanya Pastor, kalau selama ini kalau kita lari, bagaimana sih cara tahu bagaimana heart rate kita ini benar-benar udah di maksimal dan kita mungkin harus stop atau kita harus menurunkan pace kita? Jawaban Pastor sangat keren banget. Pastor berkata bahwa kamu harus bisa merasa. Sekali lagi, kamu harus bisa merasa kondisi tubuh kamu. Karena heart rate nggak menjamin. Karena apa? Karena seringkali waktu heart rate kita tinggi, kita merasa bisa.
Kita merasa baik-baik saja kondisi kita waktu itu. Tapi kadang-kadang ada satu posisi waktu justru heart rate kita terasa normal, sekitar 128, 130, 140 waktu kita lari, tapi kita di situ kayak merasa sesuatu yang nggak enak. Jadi sebenarnya waktu kita bicara tentang topik hari ini, bisa merasa bukan merasa bisa, saya percaya bahwa ini akan menolong saudara juga untuk bisa mendapatkan kekuatan itu, dan saudara waktu kekuatan yang saudara terima hari ini, saudara juga belajar untuk bisa merasa apa yang menjadi kondisi saudara, tentang diri saudara, dan juga tentang hubungan saudara dengan Tuhan. Mari sama-sama sebelum saya lebih lanjut lagi, kita hampiri tahta Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Biar Tuhan hari ini kami mau belajar untuk kami bisa merasa tentang sesuatu yang baik yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan urapi kami semua yang mendengar hari ini, agar apa yang disampaikan bukan hanya sekedar informasi, tapi bisa membantu kami mengalami sebuah perubahan hidup kami, untuk kami bisa punya kekuatan yang Tuhan mau berikan, dan Tuhan sudah taruh dalam hidup kami, dan kami pergunakan segala sesuatunya dengan baik. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Nah, kekuatan yang Tuhan berikan ketika kita tidak menggunakannya dengan baik, saudara, maka kekuatan itu bukan membuat kita semakin bertumbuh, tetapi sebaliknya, malah membuat kita menjadi sombong. Dan yang paling berbahaya kalau saudara sampai merasa bisa. Karena apa? Karena saudara banyak belajar, saudara ikut banyak webinar, saudara merasa bahwa, oh, saya punya kelebihan di banyak hal. Hingga pada akhirnya yang paling berbahaya di satu titik ketika saudara menyadari tentang kekuatan itu adalah, saudara jangan sampai merasa saudara menjadi orang yang paling benar daripada orang lain. Karena apa? Karena saudara punya experience yang banyak hal dibandingkan orang lain. Atau mungkin istilah sekarang dikatakan bahwa I am right. Saya orang yang benar. Karena saya temukan beberapa siklus yang saudara bisa lihat bahwa kalau saudara hari ini menggunakan kekuatan saudara di tempat yang salah atau menggunakannya dengan salah, maka I am right ini bisa menimbulkan beberapa hal. Yang pertama ini, saudara akan feel morally superior. Saudara pernah merasa nggak sih waktu saudara banyak belajar, banyak tahu tentang banyak hal, saudara kayak merasa lebih superior, lebih hebat dibandingkan orang lain? Pasti kita merasakan akan hal itu. Nah, waktu saudara feel morally superior, langkah berikutnya apa? Saudara kadang secara nggak sadar become judgmental. Saudara mulai menghakimi orang lain, kamu salah, yang benar seperti ini, tindakan kamu salah, yang benar seperti ini. Become judgmental. Dan efek yang terakhir yang paling bahaya adalah, kita itu waktu kita punya kekuatan, bukannya kita bisa menahan atau mengontrol diri kita dengan benar, tetapi malah sebaliknya, saudara. Yang terjadi apa? Saudara jadi easily angered and offended. Justru dengan saudara menjadi sombong, dengan menjadi banyak kekuatan yang saudara terima, saudara bukannya bisa menggunakan kekuatan itu dengan baik, tapi malah sebaliknya yang terjadi adalah saudara itu jadi mudah marah dan mudah tersinggung. Dan kabar baiknya adalah hal ini banyak terjadi di orang-orang Kristen malahan hari-hari ini. Ketika mereka dapat kekuatan, mereka bukan bisa menahan, tapi justru mereka feel angered and feel offended. Ketika ada sesuatu yang mereka pikir bahwa itu sebenarnya salah, tapi mereka nggak mau dikoreksi dalam setiap kehidupannya. Makanya berbahaya. Jadi waktu kita mempunyai kekuatan dalam setiap kehidupan kita hari ini, kita harus benar-benar manage dan kita harus punya self-awareness. Untuk sadar kekuatan kita yang Tuhan berikan untuk apa hari ini dalam setiap kehidupan kita. Nah, bicara bahwa tadi kalau kita selalu merasa benar, itu artinya kita selalu merasa bisa terhadap segala sesuatu. Karena merasa bisa hanya bertujuan untuk kesenangan sendiri, bahkan yang lebih parah adalah hanya sebagai sebuah pembuktian. Aku bisa nih. Kamu kasih apa? Aku bisa nih, aku bisa nih, aku bisa nih, aku bisa nih. Akhirnya kalau merasa bisa, ujung-ujungnya hanya pembuktian diri. Tapi, kalau saudara mulai mau belajar hari ini untuk bisa merasa, itu yang bertujuan apa? Untuk membangun diri saudara dan juga membangun kehidupan orang lain. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara merasa bisa dengan bisa merasa.
Dan kita akan melihat satu ayat di dalam Roma 15 ayat 1-2 berkata seperti ini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sepanjang 1 tahun ini kita di FLC bicara tentang satu tema yaitu build. Dan saya berdoa bahwa di minggu kelima ini saudara bisa belajar banyak hal, terutama waktu saudara punya kekuatan hari ini. Ingat bahwa kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita bukan untuk yang seperti ayat 1 katakan. Jangan hanya untuk mencari kesenangan diri kita sendiri atau kita hanya untuk menunjukkan kehebatan kita aja. Tapi ingat bahwa waktu Tuhan berikan kekuatan buat setiap kehidupan kita, kita harus bisa menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Untuk bisa menanggung orang yang tidak kuat ini, kita nggak mungkin hanya sekedar merasa bisa. Tapi kita harus bisa merasa apa yang orang lain rasakan dalam setiap kehidupannya. Dan kekuatan itu Tuhan pasti akan berikan buat setiap kehidupan saudara dan saya juga. Dan kita tidak akan bisa menanggung kelemahan orang lain kalau hanya kita mementingkan diri kita sendiri. Nggak mungkin bisa. Oleh karena itu saya mau coba ajak saudara melihat dalam translatean dalam bahasa Inggris dari translatean The Message. Dia berkata seperti ini. Roma 15 ayat 1-2 dari terjemahan The Message berkata bahwa strength is for service, not status. Ini sangat keren banget. Strength is for service, not status. Each one of us needs to look after the good of the people around us, asking ourselves, how can I help? Wow. Kalau saudara bisa mengerti ayat ini dengan baik, saudara tidak akan pernah menggunakan kekuatan kita untuk kepentingan diri kita sendiri, karena jelas sekali bahwa kekuatan yang Tuhan berikan untuk melayani, bukan sebagai status ataupun hanya sebagai pembuktian diri. Tetapi saya suka di ayat keduanya, di bagian terakhir ada sebuah pertanyaan, how can I help? Di sepanjang 2 minggu terakhir ini, kalau saudara mungkin yang sempat ibadah secara onsite juga, Pastor Josh bicara banyak hal, bicara tentang kuat dalam melayani. Dan there is very a strong message di dalamnya, dan saya percaya bahwa waktu kita mendengar akan hal ini, kita pasti akan dibangun. Nah, oleh karena pada kesempatan ini saya juga mau mengajak saudara semuanya yang sudah tertanam di dalam passion dan saudara belum melayani, ini kesempatannya waktu saudara sedang ibadah secara online, saya mau menantang saudara. Saudara jangan hanya feel comfort dengan keberadaan saudara, hanya ingin diperhatikan, tetapi mulai mau mengambil step berikutnya untuk saudara melayani. Yaitu bicara tentang apa? Untuk saudara juga bisa memperhatikan setiap kehidupan orang lain dan membangun setiap kehidupan orang lain. Kenapa sih melayani ini menjadi sesuatu kunci yang sangat penting buat setiap kehidupan kita? Listen this. The best way to go up is down. Once again. The best way to go up is down. Yang artinya, cara terbaik untuk naik adalah dari bawah. Di Forward Living Church, kita selalu mau untuk setiap orang mengikuti spiritual journey yang ada di FLC, yang tujuannya apa? Sebelum saudara menjadi pemimpin, saudara harus melewati beberapa step, tertanam, kemudian melayani. Karena kita mau bahwa di FLC setiap saudara yang hari ini, yang belum tertanam, yang hanya sekedar beribadah secara online, saya juga mau menantang saudara hari ini. Kalau saudara ingin mendapatkan kekuatan, saudara nggak bisa sendiri. Saudara butuh komunitas yang sehat, yang bisa menolong saudara, untuk saudara juga bisa mengembangkan, bahkan meningkatkan setiap potensi yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan saudara. Ayo hari ini, join di small groupnya FLC atau kita sebut Passion. Karena di Passion itu sangat membantu saudara untuk saudara juga bukan hanya dikuatkan mengenai dasar-dasar tentang setiap kehidupan spiritual saudara, tapi melalui Passion banyak teman-teman yang akan menolong saudara juga. Karena semua orang bisa untuk melayani, tapi belum tentu semua orang bisa merasa saat melayani. Artinya apa? Setiap kita kalau melayani bukan hanya bicara kita tentang gereja, tapi dimanapun saudara hari ini berada,
Melayani harusnya harus menjadi yang namanya sikap kita dimanapun kita berada. Karena apa? Karena Yesus memberi teladan. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi dimanapun saudara berada, sekali bahwa konteks melayani bukan hanya bicara tentang di gereja, tapi dimanapun saudara berada, saudara juga bisa melayani. Tapi bukan hanya sekedar melayani, tapi saya mau menantang saudara bahwa saudara benar-benar bisa merasa. Jadi waktu saudara melayani seseorang di kantor saudara, bukan hanya sekedar formalitas pengen dilihat, tapi saudara harus cek sendiri bahwa saudara melayani sesama. Karena apa? Karena saudara mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam setiap kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Nah, waktu kita punya kekuatan, seringkali kita merasa bisa untuk melakukan banyak hal. Saudara pernah merasa juga nggak? Waktu saudara merasa kuat, aku mau melakukan ini, bisa. Itu bisa. Ini, itu, bisa. Kalau istilah hari-hari ini yang sedang terkenal adalah busy bandwagon. Yang artinya adalah seringkali kita ini ingin memenuhi jadwal yang kosong yang ada dalam setiap kehidupan kalender kita. Karena kalau misalnya ada jadwal kosong, kalau kita nggak mengisi itu, seringkali kita kayak merasa berdosa. Nggak tahu, saudara pernah mengalami itu apa enggak nih? Kalau saudara mengalami itu, kita berada di hal yang sama. Kita juga merasakan hal yang sama. Karena seringkali hari-hari ini, kalau misalnya kita nggak sibuk nih saudara ya, kita itu kayak dianggap gak produktif. Karena seringkali orang menganggap bahwa kalau kamu banyak pekerjaannya, itu keren banget. Itu baru yang namanya pekerja dengan kekuatan yang penuh. Banyak yang namanya to-do list yang harus dikerjakan. Tapi pada akhirnya, waktu saudara mengerjakan banyak hal, saudara merasa gak sih? Bukan mendapatkan kekuatan. Tapi yang terjadi sebaliknya. Saudara feel empty. Saudara merasa kosong. Saya pernah merasakan akan hal itu. Saya bercerita bahwa seringkali, saya punya pekerjaan ini, terlihatnya banyak dan ternyata waktu saya merasa bisa dalam banyak hal, justru orang lain bisa merasa kasihan. Sama siapa? Sama diri kita. Karena apa? Kalau kita merasa bisa dalam banyak hal, sampai kita nggak punya waktu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, bahkan dengan Tuhan, yang akhirnya apa? Bukan orang bangga sama kita, saudara. Akhirnya apa? Orang malah kasihan sama kita. Karena apa? Terlalu sibuk. Dan ini sangat berbahaya buat setiap kehidupan kita. Waktu kita merasa terlalu sibuk terhadap segala sesuatu, akhirnya sekali lagi bahwa kita manusia, kita nggak ada yang stress free. Kita nggak ada yang namanya bebas dari tekanan dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini saya juga bisa merasakan saudara hari ini sedang beribadah. Banyak tekanan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. But let me tell you something bahwa I am pressed, but I am not crushed. Kita boleh ditekan dari banyak arah. Tapi kita nggak hancur dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena ada Tuhan. Nah, bicara tentang sebuah tekanan, saya tahu bahwa tekanan bisa menimbulkan namanya stres dalam setiap kehidupan kita. But don't get me wrong. Jangan salah sangka dulu. Stres ini ternyata ada dua, saudara. Pertama yang namanya eustress, dan yang kedua adalah distress. Perbedaannya apa, Hadi? Saya senang kalau saudara bertanya. Eustress bicara tentang stres yang positif atau good stress, yang artinya adalah stres yang diperlukan dalam hidup kita agar apa? Agar kita merasa termotivasi untuk mengejar sesuatu dan mendorong produktivitas. Yang artinya stres yang bisa mendatangkan kekuatan buat setiap kehidupan kita. Eustress. Dan ada stres satu lagi namanya distress, yaitu stres yang negatif atau bad stress. Yang artinya adalah kita mengalami atau kejadian yang tidak menyenangkan, yang mengancam, yang traumatis, sehingga kita bukan menjadi kuat, tapi justru semakin lemah. Karena apa? Karena distress bukan memperkuat kita, tapi melemahkan kita. Dan saya mau katakan bahwa stres dalam kadar yang baik dibutuhkan untuk setiap kita, untuk kita bertumbuh dan juga menguatkan setiap kehidupan kita. Jadi kalau saudara mau hari ini gak hanya sekedar merasa bisa, tapi mulai bisa merasa. Saya experience dalam setiap kehidupan saya dalam beberapa bulan terakhir ini. Yang pertama adalah, yang paling penting, saudara butuh yang namanya private room.
Atau mungkin istilah hari-hari ini berkata bahwa tentang berkontemplasi. Private room itu atau berkontemplasi adalah saudara menyediakan waktu bukan hanya saudara sendiri, tapi saudara benar-benar menyediakan waktu untuk saudara rest in Him. Saudara beristirahat di dalam Tuhan. Jadi caranya gimana? Saudara hanya sekedar bernafas, kalau mungkin sekarang istilah yang paling keren adalah mindfulness. Saudara bicara tentang mindfulness, mengatur pernafasan saudara dan tanpa berpikir apa-apa. Karena buat saudara yang sering mengalami peperangan dalam pikiran saudara, saya mengalami bahwa nggak mudah untuk saudara bisa mengontrol pikiran saudara. Oleh karena itu berikan waktu berkontemplasi untuk apa? Untuk saudara perlu di-charge. You need to recharge yourself. Saudara harus mengisi kehidupan saudara, karena bagaimanapun juga, saya mau katakan bahwa saudara yang melayani hari ini, saudara yang bekerja, you are not a robot. You are not a machine. You are a human. Saudara bukan robot, saudara bukan mesin, tapi saudara manusia yang memiliki kekuatan. Dan juga kekuatan saudara terbatas. Yang kedua yang saudara bisa lakukan adalah, kita memerlukan kekuatan yang tujuannya untuk apa sih Tuhan berikan kita kekuatan? Tujuannya ini, untuk membuat jarak atau memisahkan antara kesibukan harian saat sedang mengejar mimpi, keinginan-keinginan saudara hari ini, dengan hal-hal yang lebih substansial seperti kerohanian, kesehatan, keluarga, dan kebahagiaan diri sendiri. Nah, bisa merasa, bukan merasa bisa, hari ini bicara tentang yang namanya margin. Boleh katakan sama-sama dengan saya? Margin. Margin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata bahwa tepi atau batas. Bahkan dalam membuat, saudara pasti mengalami membuat makalah, membuat skripsi, margin itu berfungsi sebagai jarak antara tulisan dengan tepi halaman kertas. Nah, pertanyaan apa? Lalu apa arti margin dalam kehidupan, Hadi? Nah, arti margin dalam kehidupan ini dia. Margin is a space between our loads and our strength or limit. Once again, margin is a space between our loads and our strengths or limit. Jadi ruangan yang ada di antara beban-beban yang kita pikul dan batas kekuatan atau kapasitas maksimal dari kita. Dan hal ini sangat penting untuk saudara bisa pelajari dalam setiap kehidupan saudara. Karena automatically ini nggak mungkin terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara harus yang namanya dilatih. Kalau saudara mau Tuhan kuatkan saudara, saudara harus melatih untuk mempunyai margin dalam setiap kehidupan saudara. Karena gini, membuat margin dalam setiap kehidupan kita memampukan saya untuk menciptakan ruang atau waktu bagi hal yang penting dalam hidup untuk menguatkan hidup saya. Sekali lagi, membuat margin dalam kehidupan memampukan saya untuk menciptakan ruang kosong atau waktu bagi hal yang penting dalam hidup untuk menguatkan kehidupan saya. Dan ini sangat membantu saudara hari ini yang punya banyak aktivitas di luar. Tapi saudara lupa untuk mengisi sesuatu yang ada di dalam setiap kehidupan saudara. Waktu saudara belajar akan hal ini, saya berdoa bahwa hari ini nggak ada alasan lagi bahwa mau passion, nggak ada waktu. Mau baca Alkitab, nggak ada waktu, Hadi. Mau berdoa, nggak ada waktu. Waktu kita bisa belajar tentang margin kehidupan dan kita bisa mempersiapkan ruang kosong itu, saya percaya bahwa apapun yang kita mau lakukan, kita bisa lakukan dalam segala hal. Yang setuju boleh katakan amin? Yes, amin. Nah, kalau kita punya margin yang rendah, ada beberapa tipe yang terjadi. Yang pertama adalah kalau hidup kita marginnya rendah, kita selalu hidup terburu-buru atau tergesa-gesa, saudara. Kita nggak punya plan yang baik, selalu rush dalam segala sesuatu, kayak pengen buru-buru. Jadinya apa? Kita hanya sekedar aktif tapi nggak pernah efektif. Hati-hati dengan margin yang rendah atau low strength dalam setiap kehidupan kita yang pertama. Yang kedua adalah waktu kita punya margin yang rendah atau low strength, kita selalu hidup dalam kebingungan. Yang artinya adalah fokus kita blur. Kita nggak punya goal dan tujuan dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena kita nggak punya kekuatan untuk merayakan hal itu. Yang ketiga, waktu kita punya margin yang rendah, low strength, kita itu selalu menjadi orang yang tidak tuntas. Kerjakan apapun, awalnya semangat, tapi ujungnya nggak pernah selesai. Bahaya.
Dan yang keempat, yang paling bahaya adalah jadi kita lepas kendali. Yang artinya gini saudara, kita itu jadi orang-orang yang emosional, bahkan kita jadi terlalu cepat untuk puas untuk mencapai sesuatu. Puas bukannya salah, tapi kalau kita puas terlalu dini, saya yakin bahwa sebenarnya masih banyak hal yang Tuhan mau berikan buat setiap kehidupan kita. Nah, dengan strength yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita, keempat hal ini nggak mungkin terjadi buat hidup kita. Tapi Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa, bahkan yang culture, yang punya tujuan yang luar biasa untuk setiap kehidupan saudara. Kita lihat sama-sama dalam Efesus 5 ayat 15-17, saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti ini. Jadi, berhati-hatilah dengan cara hidupmu masing-masing. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. Maksud saya, pakailah setiap kesempatan untuk melakukan yang baik. Karena sekarang adalah zaman yang penuh kejahatan. Oleh sebab itu, janganlah hidup sembarangan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Dari ayat ini kita belajar bahwa seringkali kenapa kita banyak nggak punya energi atau kita kehilangan kekuatan kita dalam banyak hal yang sebenarnya kita bisa kerjakan. 3 hal dari ayat ini secara cepat kita mau belajar bahwa kita harus berhati-hati dengan cara hidup kita. Hari-hari ini saya percaya bahwa setiap kita mengalami banyak perubahan. Kalau saudara juga pengen berubah, saudara juga harus belajar bagaimana untuk mereview diri saudara. Saudara harus mulai melihat bagaimana cara saudara berpikir hari ini, cara saudara belajar, cara saudara untuk memaknai setiap kehidupan saudara, cara saudara untuk memaknai setiap waktu yang Tuhan berikan. Karena kalau kita bisa belajar untuk mereview kembali diri kita melakukan self-evaluation, saya percaya bahwa ada banyak strength, kekuatan yang sebenarnya dalam diri kita yang bisa keluar dalam hidup kita, sehingga tujuannya bukan hanya untuk membangun diri kita, tetapi untuk membangun kehidupan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Jadi hati-hati dengan cara hidup kita, pakai setiap kesempatan yang ada. Untuk apa? Kalau kita bisa berbuat baik terhadap sesama, jangan menahan itu. Karena waktu kita bisa memberi banyak hal, itu nggak pernah mengurangi yang namanya kekuatan kita. Justru semakin kita memberi kepada sesuatu yang hal yang baik, itu akan menghasilkan energi. Atau istilahnya adalah energy begets energy. Saudara mengeluarkan energi, and then saudara dapat energi. Jadi pakai setiap kesempatan yang ada untuk melakukan hal yang baik. Dan yang paling penting yang ketiga adalah jangan pernah hidup sembarangan, saudara. Karena saya percaya bahwa hidup sembarangan ini yang membuat kehidupan kita bukan semakin lebih kuat, justru kita akan lebih banyak menghabiskan energi kita dengan hal-hal yang sembarangan atau yang sembrono yang seharusnya kita nggak perlu lakukan dalam setiap kehidupan kita. Jadi dari ayat ini kita harus berhati-hati. Nah, hari ini mungkin saudara bertanya juga, jadi Hadi, bagaimana caranya agar aku bisa yang namanya punya high margin dalam setiap kehidupan aku? Atau saya punya yang namanya high strength dalam setiap kehidupan aku hari ini melalui setiap apa yang kita pelajari hari ini melalui life margin atau margin kehidupan. Saya akan berikan 4 hal yang kiranya bisa membantu saudara semua untuk saudara mulai praktek lakukan hal ini. Yang pertama tentu aja kalau saudara ingin kuat, ingin dikuatkan dalam Tuhan, nggak bisa. Waktu saudara minta hari Tuhan, kuatkan aku, lalu Tuhan memberikan kekuatan, blep, langsung dalam setiap kehidupan kita jadi kuat. Nggak mungkin. Segala sesuatu, catat yang pertama adalah start small. Start small. Kita harus mulai dari segala sesuatu yang kecil. Waktu saya mulai berlari, awalnya saya lari 200 meter, ngap-ngapan saudara. Itu kayak jantung kayak mau putus. Tapi mulai berproses dari 200 ke 500, ke 1 kilo, ke 2 kilo, ke 3 kilo. And then sampai dengan hari ini, saya bisa berlari sampai dengan 6 km without stop, tanpa stop. Dan itu sekali bahwa kekuatan itu bisa didapatkan dari apa? Dari start small. Seringkali kita nggak mau memulai segala sesuatu dari hal yang kecil. Kita maunya segala sesuatu dari hal yang besar. Nggak bisa. Tuhan berkata bahwa setia dalam perkara kecil, maka akan ada perkara besar buat setiap kehidupan saudara semuanya. Ingat yang pertama adalah start small. Lakukan dari langkah-langkah kecil, setiap hari lakukan dengan konsisten, karena ingat, nggak ada pernah kata terlambat dalam setiap kehidupan kita. Mulai dari hari ini, dari lakukan hal yang kecil, kalau saudara mau menjadi kuat. Yang kedua, slow living. Hari-hari ini kata slow living cukup ngetren, saudara. Slow living itu bukan berarti bahwa kita jadi orang yang malas.
Karena slow living ini punya pengertian bahwa kehidupan kita tidak boleh berhenti, tetapi lebih baik berjalan lambat. Kalau saudara hari ini yang merasa feel tired dengan setiap kehidupan saudara, pekerjaan saudara, cek. Jangan-jangan saudara terlalu cepat mengerjakan segala sesuatunya. Just slow your pace. Sama seperti berlari. Waktu kita udah mulai engap-engapan hari ini, kita jangan paksa untuk lari yang kencang lagi, tapi kita turunkan pace kita. Kita turunkan kecepatan lari kita. Dan ini berlaku buat setiap kehidupan saudara juga hari ini. Kalau saudara merasa hektik hari ini dalam segala sesuatu, coba perlambat pace saudara. Perlambat pace saudara sekali bukan berarti bahwa saudara jadi orang yang malas. Tapi saudara sedang memilih mana yang bagus, mana yang penting, mana yang harus dilakukan dalam setiap kehidupan saudara. Karena ada beberapa hal yang sebenarnya saudara bisa lihat waktu saudara berjalan pelan. Nggak terlalu ras, nggak terlalu cepat. Dan itu kerennya Tuhan berikan kekuatan buat setiap kehidupan kita. Yang pertama start small, yang kedua slow living, yang ketiga tentunya bicara tentang priority. Kalau saudara ingin mendapatkan kekuatan dari setiap apa yang saudara lakukan hari ini di marketplace saudara, ataupun di area kerja saudara semuanya, priority ini sangat penting. Karena sangat mudah buat kita untuk menambah to-do list yang kita punya, dan sangat-sangat sulit untuk mengurangi to-do list yang kita punya. Oleh karena itu, untuk bisa mengurangi itu, saudara harus punya prioritas. Kunci dari prioritas adalah eliminating, not replacing. Seringkali kita udah mencoba memprioritaskan, tetapi merasa seperti kayaknya, aduh kok nggak ngefek juga ya. Jangan-jangan saudara bukan eliminating, saudara hanya replacing. Yang artinya saudara nggak mengurangi aktivitas saudara, tapi saudara coba mengganti. Bahkan menggantinya bukan hanya sekedar satu, jadi dua. Makanya nggak heran kehidupan kita jadi lemah, feel empty dalam segala sesuatunya. Priority is the key untuk kita untuk punya kekuatan yang Tuhan mau berikan buat setiap kehidupan kita. Miliki dan pelajari hal ini. Dan yang keempat adalah, if you are strong enough, no one can stop you. If you are strong enough, no one can stop you. Saya suka Filipi 4 ayat 13 dalam bahasa Inggris berkata bahwa I can do all things through Christ who strengthen me. Aku bisa melakukan banyak hal dalam setiap kehidupan aku karena Tuhan menguatkan aku. Ini bukan bicara tentang merasa bisa. Tapi waktu kita bisa merasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan menguatkan banyak hal dalam setiap kehidupan kita, sehingga apa yang kita nggak mampu lakukan, Tuhan bisa mampukan untuk kita melakukan itu. Bukan kita merasa bisa, tapi karena Tuhan yang memampukan itu dalam setiap kehidupan kita. Karena orang-orang yang punya life margin yang tinggi, bukan mengerjakan banyak hal, tapi dia mengerjakan sesuatu dengan cukup baik. Dia nggak pernah mengerjakan cukup baik ini artinya lah dia nggak mengerjakan dengan setengah-setengah, tapi dia all out mengerjakan satu hal, tapi mengerjakannya dengan baik. Start small, slow living, having priority, dan yang keempat, if you are strong enough, no one can stop you. Waktu saudara punya margin dalam setiap kehidupan saudara, saya akan tutup dengan hal ini. Kita jadi bisa merasa kehadiran Tuhan dalam keseharian kita. Bahkan waktu kita memberikan ruang untuk Tuhan bekerja, maka di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Sekali lagi, waktu kita bisa merasa kehadiran Tuhan dalam keseharian kita, dengan apa? Dengan waktu kita memiliki life margin. Kita memiliki ruang kosong untuk kita berikan Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita, maka di situ ada kekuatan yang supernatural yang Tuhan berikan dan manusia nggak bisa berikan itu dalam setiap kehidupan kita. Dengan cara Tuhan di luar akal dan pikiran kita, itu yang Tuhan mau berikan buat setiap kehidupan saudara hari ini, di mana saudara mungkin hari ini yang merasa letih, lemah, atau lesu. Ini yang menjadi tantangan buat kita. Datang kepada Tuhan, ciptakan ruang untuk Tuhan bekerja buat setiap kehidupan kita. Dan yang kedua adalah, waktu kita bisa merasa dengan memiliki margin kehidupan, maka hal ini akan memampukan kita untuk menjadi available, tersedia untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Kalau kita bisa merasa melalui yang namanya margin kehidupan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, kita akan jadi orang yang available, tersedia
untuk dipakai Tuhan, dan kita siap dipakai juga untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Dan saya berdoa ini yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita hari ini. Saya berdoa saudara bisa belajar banyak hal hari ini, dan saudara bisa mencatat banyak hal yang saya sampaikan, dan apapun yang saudara dapatkan hari ini, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada setiap orang-orang yang saudara tahu bahwa saudara perlu membagikannya, dan terlebih dahulu saudara melakukannya dalam setiap kehidupan saudara. Mari sama-sama kita berdoa, dan buat saudara yang hari ini membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, saudara boleh angkat tangan saudara, saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami semua yang sedang beribadah secara online hari ini, kiranya untuk setiap berkat yang datang daripada Tuhan, bahkan kekuatan yang datang daripada Tuhan, menyertai kami semua yang hari ini benar-benar butuh kekuatan daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami merasa bisa melakukan banyak hal dengan kekuatan kami sendiri, dengan pikiran kami sendiri, bahkan dengan segala sesuatu kami berkata bahwa aku bisa kok melakukan ini semuanya, aku bisa kok, aku bisa. Tapi pada saat titik kami tahu Tuhan, kami merasakan bahwa ada tekanan, ada stres datang dalam setiap kehidupan kami, dan ini tanda kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami, dan kami berserah sama Tuhan dan minta Tuhan yang pulihkan buat setiap kehidupan kami, Tuhan yang pulihkan setiap kehidupan kami hari ini, sehingga apapun yang menjadi tekanan dalam setiap kehidupan kami hari ini, kami mau serahkan sama Tuhan, dan Tuhan take over untuk segala beban kami, dan Tuhan berikan kekuatan untuk kami bisa menanggung beban yang kami terima hari ini, dan kami bisa menyelesaikan dengan baik, karena kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang gak pernah membiarkan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami terima kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk setiap kami sudah beribadah, biarlah Tuhan sertai kami dan Tuhan berkati seluruh kehidupan kami semuanya, agar apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di sepanjang minggu ke depan ini Tuhan, kami bisa melakukan dengan baik. Bahkan kami akan mempersiapkan kehidupan kami Tuhan untuk memasuki bulan yang baru, bulan November. Esok hari di tanggal 1, kami berdoa apa yang kami pelajari sepanjang bulan Oktober ini bicara tentang strength, itu boleh bisa menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kami untuk kami bisa finish strong di 2021 ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Saat ini, saudara angkat kedua tangan saudara, terima berkat daripada Tuhan, karena saudara akan diberkati hari ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah penyertaan yang sempurna dari Tuhan Yesus akan turun dalam setiap kehidupan saudara, memberkati apa yang saudara lakukan, sehingga apapun yang saudara kerjakan hari ini dengan kedua tangan saudara, Tuhan jadikan segala sesuatu yang berhasil, beruntung, bahkan Tuhan akan memakai kehidupan saudara terus naik, bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan Tuhan akan memampukan saudara melakukan segala hal yang bagi manusia nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima berkat dari Tuhan, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati hari ini, sama-sama kita katakan, amin. See you next time, and God bless you. Kau sumber kuat kami Tuhan.